Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin alladzi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin li turabi maqdamihil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijah al-Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was siddiqin was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Alhamdulillahirabbil saudara sekalian, kita lanjutkan kembali bahasan tentang surah Al-Bayyinah. Surah ke-98 dalam Al-Quran. Teriring salam salawat pada baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doa terbaik bagi para syuhada, para ulama, as-siddiqin, as-salihin. Terus para syuhada perjuangan kaum tertindas di muka bumi. Mari kita berniat untuk meneruskan jejak langkah mereka insyaallah, termasuk di dalam kecintaan mereka kepada Al-Quran. Surah Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudara sekalian rahimakumullah, kita telah membahas makna beberapa ayat yang pertama. Secara ringkas, orang yang kufur dari ahli kitab dan musyrikin, sebelumnya mereka berada pada ilmu, pada penantian, pada pengetahuan tentang kehadiran Nabi akhir zaman, sampai datang sang Nabi itu, itulah yang disebut dengan Al-Bayyinah, yaitu Rasul dari sisi Allah Ta'ala, yang menyampaikan lembar-lembar yang disucikan, di dalamnya ada kutubun qayyimah. Nah, kata kutubun qayyimah boleh jadi merujuk pada bahwa baginda Nabi datang sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umat dengan apa yang mereka yakini. Itulah yang kemudian disebut dengan Al-Bayyinah. Bukti yang nyata bahwa Nabi itu menyampaikan bahasan tentang
al-bayyinah itu dengan sesuatu yang mereka yakini, tetapi mereka tetap menolaknya. Karena ternyata apa yang mereka harapkan itu tidak sama. Baginda Nabi tidak berasal dari kaum mereka, dari kelompok mereka. Nah, dalam tafsir Al-Mizan misalnya, menurut Allamah Tabatabai, bahwa orang-orang yang kufur dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu awalnya sama berada dalam penantian, tapi kemudian ketika baginda Nabi datang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, muncullah keingkaran mereka itu. Dan keingkaran ini itu disebabkan oleh hasud, oleh iri hati, karena mereka mengetahui sang Nabi yang datang itu adalah Nabi yang benar, Nabi yang sesuai dengan apa yang mereka yakini sebelumnya, yang termaktub di dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, Kutubun Qayyimah juga berisi, karena kutub jamak dari kitab, berisi aturan-aturan yang akan membuat masyarakat itu insya Allah berada dalam kesejahteraan dan kebaikan. Menurut Allamah Tabatabai, فَإِنَّهَا مِنَ الْقِيَامِ بِالشَّيْءِ بِمَعْنَى حَفَظَهُ وَمُرَاءَةُ مَصْلَحَتِهِ. Misalnya, Kutubun Qayyimah. Ini mengisahkan bagian Nabi itu datang SAW dengan aturan-aturan yang kalau ditegakkan, tegak juga nilai-nilai di tengah-tengah masyarakat. Ada hak yang ditunaikan, misalnya hak antara seorang pekerja dan yang mempekerjakannya, ada hak antara seorang majikan dan bawahannya, ada hak antara orang tua dan anak-anaknya. Kalau orang-orang menegakkan hak itu yang disebut dengan tegak qayyimah. Fiha kutubun qayyimah, dalam suhufan mutahharah yang baginda Nabi sampaikan, di dalamnya ada aturan-aturan yang kalau ditegakkan tercapai kemaslahatan di tengah-tengah umat manusia. Berbagai masalah yang terjadi di muka bumi sekarang ini karena manusia tidak menegakkan hak satu sama lain. Tidak memberikan hak orang lain, hak sesama, hak orang tua, hak guru, hak keluarga, hak tetangga, tapi juga tidak memberikan hak alam semesta, berbagai hal yang ada di sekitar kita. Nah, Kutubun Qayyimah adalah aturan-aturan yang sebetulnya wajib atas kita, karena itu disebut kutub. Sebagaimana kewajiban sering menggunakan kata kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qital, misalnya kutiba alaikum idh hadara ahadakumul mauta in taraka khairanil wasiyatu lil aqrabin. Nah, ini kutiba yang menunjukkan kewajiban. Jadi Kutubun Qayyimah itu kewajiban-kewajiban yang akan membuat tegak tata cara hidup masyarakat, dan kalau dijaga bima'na hafadhahu wa mura'atu maslahatihi, dengan menjaga dan mempertimbangkan maslahatnya, ada jaminan kebahagiaan. Misalnya dalam surah Yusuf ayat 40, menjaga hak sesama ini bagian dari ibadah, bahkan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusuf misalnya dalam surat Yusuf ayat 40, sesungguhnya aku memerintahkan agar kalian itu tidak menyembah selain Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang sesungguhnya, yang sejati, yang sebenarnya. Wa ma'lumun anna sufas samawiyah innama taqumu bi amril mujtama'il insani wa tahfadhu maslahatahu bima fiha minal ahkam wal qadaya al muta'alliqah bil i'tiqadi wal amal. Jadi yang dimaksudkan dengan dinul qayyim, sebagaimana kemudian dalam surah Al-Bayyinah ini disebut pada ayat kelima, itu adalah aturan-aturan ilahiyah yang ketika ditegakkan, ia memastikan masyarakat, society, umat itu
berada dalam keteraturan, dalam kesejahteraan dan kebahagiaan. Hubungan antara akidah dan amal menurut Allamah Tabatabai. Jadi hukum misalnya yang mengatur kita. Menarik, Allamah Tabatabai menyampaikan misalnya, ini ada hukum Allah Ta'ala turunkan. Tapi hukum ini syarat dia akan mengantarkan umat pada kebahagiaan itu, satu ada hukum. Yang kedua adalah keyakinan, i'tiqad, bahwa hukum ini berasal dari Tuhan. Nah, karena itu dia kemudian mengamalkannya sebagai bentuk pengamalan keyakinan dia beragama. Kadang misalnya kita dihadap-hadapkan pada berbagai aturan, norma masyarakat, belum lagi aturan pemerintah misalnya, atau norma-norma sosial, ini bagaimana hubungannya dengan agama. Kalau kita meyakini bahwa aturan dan norma ini yang akan mengantarkan manusia menuju kemaslahatan adalah bersumber dari nilai-nilai ilahiyah untuk kebaikan bersama, dan kita kemudian mengamalkannya, hukum itu ya yang akan mengantarkan pada hidup bermakna, bahagia, dan penuh maslahat. Jadi i'tiqadi, hukum, hukmi, dan amali. Ini 3 pilar untuk mengantarkan pada kebaikan. Dalam surah Al-Bayyinah ini, setelah baginda Nabi datang sallallahu alaihi dengan bukti yang nyata, argumentasi yang jelas, menyampaikan kitab-kitab sebelumnya yang juga diyakini oleh ahli kitab itu, tetap saja ada penolakan dan kemudian ikhtilaf. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Justru ikhtilaf mulai terjadi di antara mereka. Ya. Kenapa terjadi di antara mereka itu? Qauluhu ta'ala, ayat kelima ini, itu adalah lanjutan atau penegasan dari ayat yang pertama. Tusiru ila kufrihim bin nabiyyi, mengisyaratkan pada kekafiran mereka pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada dakwah baginda Nabi pada kebenaran. Wa qad usyira ila dzalik fi mawadi'in minal Qur'an, dan dalam ayat Al-Qur'an juga beberapa kali disebut. Allamah Tabatabai misalnya merujuk pada surah Ali Imran di antara ayat-ayat yang semisal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum. Dan tidaklah ikhtilaf ahli kitab itu sampai datang kepada mereka ilmu, tapi ada baghyan bainahum. Mulai ada permusuhan di antara mereka, ada perselisihan di antara mereka, ada kebencian di antara mereka, sehingga ikhtilaflah di antara mereka. Wa maji'ul bayyinah lahum wal bayanun nabawi alladzi tabayyana lahum fi kitabahum aw adhahahu lahum anbiya'uhum. Dan sebetulnya bayyinah, mengapa disebut bayyinah? Karena para nabi mereka sebelumnya, orang-orang soleh yang mereka yakini, itu menyampaikannya dengan terang benderang. Dan ketika baginda Nabi atau nabi-nabi menyampaikan itu, mereka selalu menghubungkannya dengan para nabi sebelumnya. Dalam surah Az-Zukhruf, surat ayat 63-65, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma jaa Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmati wa liubayyana lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fihi fattaqullaha wa ati'un. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Fakhtalafal ahzabu min bainihim. Dan ketika Nabi Isa datang dengan bayinat lagi, ya, Nabi Isa juga datang sebagaimana dalam surah Al-Bayyinah yang mengisahkan tentang Rasulullah SAW. Nabi Isa juga datang dengan bukti yang nyata pada umat itu bahwa beliau adalah Nabi, membawa pesan yang sama dari para Nabi sebelumnya. Qad ji'tukum bil hikmah. Nabi Isa berkata kepada umat itu, aku datang kepada kalian dengan hikmah dan untuk menerangkan, menjelaskan kepada kalian apa-apa yang kalian ikhtilafkan di dalamnya. Ya. Jadi kalau misalnya umat waktu itu ikhtilaf dalam memaknai pesan para nabi sebelumnya, Nabi Isa datang menjelaskan apa yang diikhtilafkan itu. Fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku.
Kata Nabi Isa alaihissalam, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Fa'buduhu, maka ibadatilah dia. Hada siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Fakhtalafa al-ahzabu min bainihim. Kemudian al-ahzab, kelompok, itu ikhtilaf. Jadi seperti juga pada Nabi Isa yang dikisahkan dalam surah Az-Zukhruf 63-65, ketika baginda Nabi SAW datang dengan bayyinah itu yang adalah diri beliau dan sufa mutahharah yang membawa aturan-aturan yang membuat tegak masyarakat, ada penolakan dari kelompok-kelompok itu di antara mereka. Nah, ini yang menarik. Fa'in kulta ma balahu ta'arrada li ikhtilafi ahlul kitab wa tafarruqum fi madhabihim wa lam yata'arrad li tafarruqil musyrikin wa iradihim an dini tauhid wa inkarihim risalah. Kalau kita perhatikan dalam ayat pertama dan keempat itu ada sedikit yang khas, ini bagian yang dakik. Meskipun Alamah Tobat-Tobai sendiri tidak secara khusus. Beliau menyatakan, kalau engkau bertanya, kalau engkau sampaikan, mengapa dalam ayat yang pertama disebut ahli kitab dan musyrikin, tapi di ayat yang keempat tidak disebut itu musyrikin. Misalnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Di ayat pertama disebut ahli kitab dan musyrikin. Tapi di ayat yang keempat, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dalam perspektif daqaiqul Quran, di sini ada penggunaan fi'il mudhari, ada penggunaan fi'il madi dalam ayat pertama mudhari, ayat keempat madi. Kalau ayat yang keempat, bayyinah itu sudah datang pada mereka, telah mereka terima. Nah, yang tafarraq, yang berfirqah-firqah adalah orang-orang yang utul kitab. Apakah orang musyrikin dikecualikan? Apakah mereka tidak tafarruq? Nah, qultu, aku menjawab, kata Alamah Tobat-Tobai, layab adayakuna qawlahu, ayat keempat ini menurut beliau mungkin juga penggunaan kata ahli kitab itu memasukkan di dalamnya syamilan lil musyrikina kama huwa syamilun li ahli kitab. Faqad baddala ahlal kitab wa hum fi urfil Qur'an al-yahud wan nasara was-sabiun wal majus awil yahud wan nasara minal ladzina utul kitab. Jadi menurut Alamah Tobat-Tobai mungkin saja yang musyrikin ini dimasukkan ke dalam kelompok ahli kitab. Dan secara urf Al-Qur'an, ahli kitab yang dimaksud adalah Yahudi, Nasrani, Sobiin, Majusi. Nah, mengapa demikian? Karena pada ayat yang pertama dikelompokkan ada orang yang kufur dari ahli kitab dan ada orang yang musyrik. Sebetulnya mereka musyrik dari apa? Musyrik dari ahli kitab itu sendiri. Ada orang yang kufur, orang kafir. Penyebutan istilah ini ada orang kafir, ada ahli kitab, dan ada yang musyrik. Kurang lebihnya begini. Katakanlah dalam Islam ada orang yang beriman. Kemudian, apakah di antara orang beriman ini ada yang menyekutukan Allah Ta'ala? Apakah dia masuk dalam kategori musyrikin? Dia orang yang menyekutukan Allah Ta'ala, kurang lebihnya, saudara. Ini bahasanya bahasan lugawi. Dia hanya dapat dikategorikan menyekutukan kalau dia sudah meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian mendahulukan yang lain di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyembah atau tunduk, taat, patuh pada perintah yang lain selain perintah Allah Ta'ala. Itu kita sebut musyrik. Artinya dia menyertakan, menyerikatkan. Musyrik ke dalam bahasa Indonesia mungkin kata yang dekat untuk menjelaskannya adalah kata serikat. Jadi menyerikatkan bersama Allah Ta'ala itu. Sampai dalam tradisi keagamaan kita itu ada yang disebut dengan syirik khafi, syirik yang lembut, yang samar. Katanya ini riwayat yang umum dikenal di pesantren-pesantren, di kajian-kajian. Hati-hati syirik khafi itu.
ibarat semut hitam di atas batu hitam pada malam yang gelap gitu. Jadi tidak terlihat sama sekali. Nah, boleh jadi dia masuk ke dalam bagian ahlul kitab ini. Kalau yang kufur dari ahlul kitab ya terang-terangan. Kalau musyrikin dia menyerikatkan sesuatu pada Tuhan itu. Kalau orang kufur dia yakin tapi dia pilih ingkar. Jadi dia meyakini kebenaran tapi dia memilih tidak mengikutinya. Nah, karena itu menurut Allama Tabatabai boleh jadi di ayat yang keempat ini maksud dari utul kitab sudah termasuk di dalamnya orang-orang musyrikin. Waqad sarraha ta'ala bi annahu anzala al-kitab wa huwa syari'atul mafruḍah 'alaihim al-hakimah fi ikhtilafatim fi umuril hayat. Jadi Alkitab itu turun untuk mendamaikan menurut Allama Tabatabai di antara mereka ini. Di antara orang yang kufur dari ahli kitab dengan orang-orang yang musyrik. Mengapa terjadi ketiga kelompok ini? Karena ada ikhtilaf di antara mereka itu. Nah, bayyinah itu datang untuk menjawab ikhtilaf itu. Dalam kalimat Nabi Isa alaihissalam, liubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fihi. Untuk aku jelaskan kepada kalian apa yang kalian ikhtilafkan itu. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sering menganggap baginda Nabi itu datang Shallallahu Alaihi menyampaikan risalah quote unquote baru, sehingga kita sebut itu risalah baginda Nabi, risalah Muhammadiyah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menyeru umat pada sesuatu yang baru. Menurut ayat ini dan bahasan surah Al-Bayyinah, tugas baginda Nabi juga Shallallahu Alaihi adalah mengoreksi, membenarkan apa-apa yang terjadi pada umat dari para nabi sebelumnya. Baginda Nabi itu menyelesaikan ikhtilaf yang terjadi di antara mereka. Dan ini bagian di antara hujjah itu, bagian di antara bayyinah itu. Bagaimana mungkin seseorang datang lalu menyelesaikan sesuatu yang kita ikhtilafkan, sedangkan ia tidak berasal dari golongan kita, dari kelompok kita. Anggaplah begini, saudara, analoginya. Sekiranya satu agama tertentu itu punya beberapa mazhab atau denominasi, berbagai kelompok, ada ikhtilaf di antara mereka. Lalu datang seseorang dari agama lain, katakanlah, yang mendamaikan dan menjelaskan, menyelesaikan ikhtilaf itu. Mungkin ada kita sebut ego sektoral. Bagaimana mungkin ini ikhtilaf yang terjadi di antara kaum muslimin lalu diselesaikan oleh kelompok di luar kaum muslimin. Misalnya, sebagai contoh nih, kita hisab atau ru'yah, gabungan keduanya. Lalu yang menyelesaikan itu dari kelompok yang lain. Kita mungkin tidak terima, ego sektoral itu bermain. Itu sebetulnya hujjah. Demikian pula orang Yahudi dan Nasrani waktu itu, mereka ada ikhtilaf, kemudian bagian Nabi datang menyelesaikan ikhtilaf pendapat mereka itu. Mereka tidak menerimanya. Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi bukan berasal dari kelompok mereka. Itu yang membuat mereka kemudian mengingkari, mereka bahkan memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan ini menurut Allama Tabatabai bukan karena jahlan, bukan karena tidak tahu kalau itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan semua bayyinah itu, melainkan karena kedengkian, karena hasud, karena iri hati, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Wa qauluhu ta'ala, dan apa yang kemudian baginda Nabi sampaikan setelah mengingatkan dengan bayyinah itu dan menyelesaikan, paling tidak memberikan jawaban pada apa yang mereka ikhtilafkan itu. Apa sih yang sebetulnya mereka akan harapkan? Misalnya dalam Allama Tabatabai kemudian mengutip ayat surat Al-Baqarah 253, A'udzubillahi tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Ada rasul demi rasul yang Allah Ta'ala berikan kelebihan dari yang lain karena misalnya menyelesaikan, mendamaikan ikhtilaf umat-umat sebelumnya. Walau sya'allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinat walakinna ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Kalau Allah Ta'ala kehendaki tidak akan berperang itu orang-orang min ba'dihim sepeninggal mereka itu,
setelah datang kepada mereka al-bayyinat, tapi kemudian mereka ikhtilaf. Di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang kufur. Jadi ketika Nabi itu datang dengan bayyinah pada umat sebelumnya itu, menyelesaikan ikhtilaf mereka yang berdasarkan pada kitab mereka. Karena itu bagian Nabi datang dengan suhufan mutahharah, makna lainnya itu adalah karena boleh jadi pada kitab-kitab yang sudah diyakini oleh umat itu sudah ada danas, sudah ada katakanlah ketidaktepatan, kekeliruan, kekurangan, celah, dan lain sebagainya. Dan baginda Nabi datang dengan sufa mutahharah, dengan lembar-lembar yang disucikan, yang murni, yang pure, yang belum bercampur dengan, misalnya dalam istilah Ummul Quran, belum ada tahrifnya, walaupun ini pembahasan tersendiri, belum ada tafsirnya, belum ada takwilnya. Datang dengan suhufam mutahharah. Para nabi yang menyampaikannya, dan ketika itu disampaikan, ada yang beriman sebagian, ada pula yang kufur. Wabil jumlah falladzina utul kitab a'am min ahlil kitab. Jadi pengertian mengapa menurut Allamah Tabatabai di dalam ayat yang keempat ini juga sudah termasuk musyrikin tadi itu karena ada perubahan redaksi dari ahlil kitab di ayat yang pertama kepada utul kitab di ayat yang keempat. Ahli kitab mungkin merujuk kepada kitab samawi, Yahudi Nasrani, tetapi utul kitab itu kepada siapa saja yang diberikan kepada mereka aturan-aturan ilahiyah itu. Jadi dia lebih luas. Sehingga kata Allamah Tabatabai, mengapa musyrikin tidak disebut lagi? Karena sudah masuk ke dalam utul kitab itu. Baik, dan syariat yang dimaksud, yang menyelesaikan, bagian Nabi menyelesaikan ikhtilaf itu adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan fi umuril hayat, pada perkara-perkara kehidupan kita. Jadi agama memang turun untuk membimbing hidup. Ikhtilaf itu terjadi pada bagaimana cara kita menjalani hidup. Kalau tentang keyakinan, tentang akidah, tentang kepercayaan, ada ayat Al-Quran juga yang mengisahkan sa'unabbi'ukum. Nanti mungkin di yaumil akhir baru kita mengetahui apa-apa yang diikhtilafkan itu bagaimana jawabannya. Untuk perkara yang bersifat i'tiqadi teoritis. Tetapi yang dimaksud dalam menyelesaikan perkara itu, Allamah Tabatabai sampaikan, itu fi umuril hayat, dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan. Awwalu ma bada al-ikhtilafatil hayawiyah bainahum, yang mulai membuat mereka berbeda pendapat dalam perkara-perkara kehidupan mereka. Ba'da tabayyana al-haqqu lahum wa qiyamul hujjati 'alaihim fa'amatul bashar atahumullahu kitaban thumma ikhtalafu fihi faminhum man nasiya ma utihi wa minhum man akhadha bihi muharrafan wa minhum man hafidhahu wa amana bihi. Nah, Allah menyebut ketika para nabi datang menjelaskan kebenaran itu, menegakkan hujah, maka umumnya manusia, kebanyakan manusia yang Allah Ta'ala turunkan kitab untuk mereka, ada yang ikhtilaf. Terjadi ikhtilaf itu karena ada yang lupa apa yang sudah ia pelajari, tidak diamalkan. Ada yang mengambil sebagian tapi terjadi tahrif, dan ada juga yang menjaganya dan beriman. Jadi sebetulnya dalam surah Al-Bayyinah ini juga Al-Quran menggambarkan sepanjang perjalanan risalah dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai baginda Nabi sallallahu alaihi akan selalu ada kelompok yang man hafidhahu wa amana, yang menjaga risalah itu dan beriman. Misalnya dari Nabiullah Ibrahim ke Nabiullah Ismail alaihi afdalut tahiyat wa taslim, lalu sambung turun menurun terus sampai Rasulullah sallallahu alaihi yang kita kenal dengan masyarakat Arab di Hijaz itu, kabilah Quraisy misalnya, akan selalu ada kelompok yang satu, dia sudah lupa ajaran Nabi Ibrahim itu. Yang kedua, membelokkannya, menyelewengkannya, menyimpangkannya. Dan akan ada sebagian yang menjaganya. Itulah mereka yang beriman. Jadi bagian Nabi tidak datang sallallahu alaihi dalam tanda petik mulai dari nol. Mulai dari nol yang saya maksud ini, ada sejarah sebelumnya, yaitu para nabi, ya. Dan kemudian ada kelompok yang menjaga
risalah para nabi itu dengan cara yang Allah Ta'ala pilihkan bagi mereka sendiri. Misalnya dalam mazhab Ahlul Bait, alaihi afdhalut tahiyat wa taslim, kelompok ini adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Bait, yang meliputi datuk baginda Nabi sallallahu alaihi, kakek baginda Nabi Hazrat Abdul Muttalib alaihissalam, paman baginda Nabi Sayyid Abu Thalib alaihissalam, ibunda baginda Nabi Sayyidatina Aminah binti Wahab sallallahu alaihi, lalu ayah baginda Nabi Sayyid Abdullah alaihi afdhalut tahiyat wa taslim. Ini kelompok yang wa minhum man hafidhahu wa amana. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 213. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini bagian menafsirkan Al-Quran bil Quran dengan merujuk pada kata-kata yang ada bayyinah. Dalam hal ini bayyinat dengan bentuk jamak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin. Kana an-nasu ummatan wahidah. Manusia itu dulu umat yang satu. Kemudian ikhtilaf mereka. Maka Allah Ta'ala mengutus para nabi membawa kabar bahagia atas penyelesaian ikhtilaf itu, menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi karena ikhtilaf itu, wa mungdzirin, dan memperingatkan agar tidak terulang hal yang sama. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi, lalu menurunkan bagi mereka aturan-aturan dengan sepenuh kebenaran. Alkitab itu berisi aturan. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, untuk menghakimi, mengatur, menghukumi, menetapkan di antara manusia apa-apa yang dahulu mereka ikhtilafkan. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum, dan tidak akan ikhtilaf mereka kecuali orang-orang yang memperoleh aturan itu, memperoleh bayyinah, memperoleh kitab itu, dan ada kebencian, permusuhan, kedengkian, ya, ego, hawa nafsu, dan seterusnya. Itu yang akan ikhtilaf. Baik, saudara sekalian rahimakumullah. Sebetulnya apa yang kemudian baginda Nabi sampaikan, mengingatkan kembalinya, menyampaikan kabar bahagianya itu apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sebetulnya adalah untuk mengingatkan mereka agar menyembah, beribadah kepada Allah Ta'ala mukhlis, sepenuh keikhlasan. Hunafa'a, kata hunafa sering merujuk ditafsirkan sebagai ketauhidan. Nanti kita bahas lebih jauh. Untuk kemudian mereka menegakkan sholat, liyuqi hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jadi baginda Nabi datang untuk memerintahkan umat beribadah kepada Allah Ta'ala sepenuh keikhlasan, dalam ketauhidan, menegakkan sholat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang tegak, ya. Agama yang akan menjamin kemaslahatan dan kebahagiaan hidup kita di dunia. Ini yang dimaksudkan dengan apa yang baginda Nabi sampaikan, mengingatkan ikhtilaf yang terjadi di antara mereka itu. Agama Islam disebut dengan agama yang hanif. Misalnya ini bagian yang dalam riwayat disepakati oleh kedua mazhab, tetapi agak jarang kita bincangkan, dan mungkin tidak secara khusus hanya menjadi nama kelompok atau organisasi. Padahal ini pesan utama risalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi itu dalam beberapa riwayat disampaikan, bu'ithu bil hanifiyati samhah. Aku itu diutus dengan agama yang hanif dan samhah. Nah, hanif itu artinya dimaknai dengan tauhid, dimaknai dengan yang lurus, samhah yang mudah. Izin, mungkin ada bahasan khusus, saya pernah menulis tentang agama yang Hanafiyah atau samhah ini, tapi pada waktunya atau mungkin di kesempatan kajian berikutnya saya sampaikan. Saya biasa menyebutnya itu agama yang user friendly, yang samhah itu yang user friendly. Dan user friendly ini terhubung dengan kemahaesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
al-Islam dinan hanifan li'annahu ya'muru fi jami'il umur biluzumil i'tidal. Nah, mengapa disebut hanif juga kata Allamah Tabatabai? Karena Islam itu dalam setiap perkara itu selalu melazimkan tegaknya keadilan dan mencegah dari ifrat atau tafrit, mencegah dari berlebih atau berkekurangan. Itu juga yang dimaksudkan hanif menurut Allamah Tabatabai. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Ini bagian dari min qabili dzikril khas ba'dal am. Ini bagian bahasa Al-Quran setelah menyebutkan yang umum, hanif, hunafa, ibadah pada Allah Ta'ala bersifat umum. Kemudian yang khususnya atau yang juz'i setelah kulli, yang partikularnya setelah yang general. Ihtimaman, untuk memberikan pentingnya, penegasan. Kan liya'budullaha itu sudah merupakan mencakup seluruh ibadah. Tetapi kemudian dipertegas secara khusus biihtimaman bi amrihi, untuk menunjukkan pentingnya perintahnya, fas-salatu waz-zakatu ala arkanil Islam wa huma tawajjuhul ubudi al-khas ila Allah wa infaqul mal fillah. Disebutlah salat dan zakat sebagai bagian dari rukun Islam yang merupakan tawajuh, bentuk penghambaan yang khusus pada Allah Ta'ala dan infak harta di jalannya. Kalau itu disampaikan, ini kata Allamah Tabatabai, inilah yang sebetulnya selama ini juga disampaikan oleh para nabi. Wal muradu bil kutubil qayyimah in kana jami'ul kutub samawiyah a'ani kitab Nuh wa min dunihi minal anbiya alaihi salam fal makna inna hadzal ladzi umiru bihi wa da'u ilaihi fid da'watil muhammadiyah huwa ad-dinul ladzi kallafu bihim fi kutubihimil qayyimah wa laysa bi amrin bid'a fadinullah wahid wa alaihim ayyadinu bihi li'annahu qayyim. Jadi yang dimaksudkan kutubun qayyimah adalah kitab-kitab samawi sejak kitab Nabi Nuh dan selainnya dari para nabi alaihi wassalatu wassalam, maka mereka diseru pada dakwah baginda nabi. Maka seruan pada dakwah Muhammadiyah itu adalah seruan yang sama yang sudah ada pada kitab-kitab sebelumnya, bukan sesuatu yang baru. Walaysa bi amrin bid'ah, bukan sesuatu yang baru. Fadinullah wahid, karena agama Allah Ta'ala itu satu. Wa alaihim ayyadinu bihi li'annahu al-qayyim, dan bagi mereka untuk beragama dengan agama yang satu itu karena ia qayyim, gitu. Ia yang tegak lurus tadi ya, tegak lurus ilahiyah yang satu, yang tidak ifrat, tidak juga tafrit. Wa in kana al-muradu bihi ma kana yatluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-kutubil qayyimah allati fi sufil mutahharah fal ma'na annahum lam yu'miru fi da'watil islamiyah illa bi ahkamin wa qadaya hiya al-qayyimatil hafizah li masalihil mujtama'il insani falam yasa'hum illa ay yu'minu biha wa yatadayyanu. Dan ketika baginda Nabi menyampaikan sufa mutahharah itu maknanya bagaimana hubungannya dengan dinul qayyimah, karena sesungguhnya ajakannya sama untuk kebahagiaan komunitas, kebahagiaan masyarakat, dan hukum-hukum yang ada, ahkam, qadaya yang ada itu untuk menjaga kemaslahatan kehidupan bersama manusia. Nah, bedanya bentuk-bentuknya mungkin beragam sesuai dengan perkembangan zaman, dengan perubahan. Tetapi asasnya, asas yang satu, asas yang qayyim itu. Tantangan zamannya boleh beda, tapi nilainya tetap satu. Misalnya nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai membantu orang yang tertindas, menghadapi kemungkaran, kekufuran, kezaliman. Itu nilai-nilai yang satu, yang universal, yang disebut dengan qayyim itu. Bagi mereka, bagi umat untuk beriman dan beragama. Dan agama yang hanif juga, hunafa'a, adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Nun jauh dalam hati dasar manusia. Fa'alhamaha fujura wa taqwaha itu. Ya'murul mujtama'il basyari qa'iman bi amrihim
hafizan lima salih hayatihim kama bayyanu bi awfal bayan wa qawlu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Disebut kembali, maka hadapkanlah wajahmu pada agama yang tauhid ini, fitrah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala tetapkan atas manusia, tidak dapat digantikan. La tabdil li khalqillah, pada ciptaan Allah Ta'ala itu. Inilah agama yang qayyim. Wa bihadhil ayah yakmulu bayan umum risalatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syumulid da'watil islamiyah li'ammatil bashar. Pada saat yang sama ayat ini juga menegaskan bahwa risalah baginda Nabi diturunkan untuk li'ammatil bashar, untuk seluruh umat manusia. Baginda Nabi menyeru ahli kitab yang sebelumnya, dan dengan dinul qayyimah yang dimaksud, ia juga merujuk kepada seluruh umat manusia. Ia diseru oleh dakwah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agama yang universal di satu sisi, di sisi yang lain ia menjawab seluruh kebutuhan umat manusia dalam berbagai bentuknya, masa, zaman, dan keyakinannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya dalam A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, atau misalnya wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, tidaklah kami utus engkau ya Rasulullah kecuali untuk manusia seluruhnya, dan tidaklah kami utus engkau ya Rasulullah kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Saudara sekalian rahimakumullah, saya mesti mohon izin untuk kajian kali ini mungkin lebih pendek, beberapa menit dari kajian-kajian kita yang biasanya. Biasanya kita sekitar 45 menit sampai 55 menit. Sekarang mungkin hanya sekitar 40 menitan. Mohon dimaafkan. Karena kajian berikutnya saya akan masuk pada bagian dan mungkin kemudian menuntaskan tentang pengelompokan khairul bariyah dan syarrul bariyah. Bahasan kita sampai pada ayat ke-5 surah Al-Bayyinah. Ayat ke-6, ke-7, dan ke-8 ya, insya Allah akan kita bahas pada bagian akhir dari kajian surah Al-Bayyinah. Mohon dimaafkan lahir dan batin, mohon doa saudara selalu. Teriring doa untuk para ulama, para siddiqin, para syuhada, dan para pemimpin mereka. Untuk saudara kita di Palestina, di berbagai tempat yang teraniaya, khususnya untuk Sayyidil Qaid, Qaddasallahu nafsuhu zakiyah. Dan agar Allah Ta'ala anugerahkan sebaik jalan keluar bagi maslahat kaum muslimin, persatuan, persaudaraan kaum muslimin. Wa'ajil fi dhuhuri maulana sahibin asyad zaman. Birahmatika ya rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terima kasih atas seluruh perhatian saudara. Terima kasih all crew. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali tahirin walhamdulillahi wa min wa lafu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.